Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi sayang. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Masih subtema 1 ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pada hari ini ada 3 yang kita akan bahas ya. Oke, kalian baca coba. Oke, lanjut ya. Coba kalian buka di halaman 24. Di sini ada percakapan antara Nina, Deli, Made. Ya, di sini kita akan mencari atau mengetahui tentang sumber energi. Oke. Langsung saja ya. Percakapan Nina, Deli, Made. Nina, Deli, Made, tahukah kamu ternyata air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik? Kata Deli. Betulkah? Bagaimana caranya, Nin? Kata Made. Aku hanya tahu jika air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, yang diketahui Made itu, setahu Made, air mengalir hanya bisa menggerakkan benda aja, nggak menghasilkan energi listrik gitu. Nah, ternyata di sini kata Nina, betul Made, air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran air tersebut digunakan untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Oke, nah ini adalah yang diketahui oleh Nina. Ya, garis bawahi ya, air yang mengalir dapat menggerakkan benda. Nah, aliran airnya itu digunakan untuk menggerakkan kincir air dan turbin di air terjun atau bendungan. Nah, turbin tersebut dihubungkan dengan mesin penghasil listrik yang disebut dengan generator listrik. Oke, nah nanti kalian boleh cari gambarnya generator listrik itu seperti apa sih? Coba nanti kalian searching di Google ya. Lalu kata Deli, maksudmu listrik yang kita gunakan sehari-hari? Kata Nina, betul Deli, listrik dapat dihasilkan melalui PLTA. Nah, kata Made, apa yang dimaksud dengan PLTA, Nin? PLTA adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Garis bawahi ya. Oh, aku pernah mendengar tentang PLTA Jatiluhur yang terletak di Waduk Jatiluhur. Kata Nina, benar Deli. Menurut ayahku, waduk itu salah satu PLTA terbesar di Indonesia ya. Adalah pembangkit listrik tenaga air yang terbesar di Indonesia. Itu ada di mana? Ada di Waduk. Nah, waduk Jatiluhur dapat menghasilkan listrik sangat besar. Nah, kata Made, ternyata energi air tidak kalah penting dari matahari ya. Kalau kemarin kan matahari itu dia menghasilkan cahaya ya. Nah, betul Made, kamu tahu tidak, energi air pun dapat diperoleh dari ombak. Di Yogyakarta telah didirikan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau disingkat dengan PLTG. Garis bawahi ya. PLTG adalah singkatan pembangkit listrik tenaga gelombang. Kata Deli, energi listrik yang sangat penting. Coba bayangkan jika kita tidak mendapatkan pasokan listrik. Wah, kalian hebat. Kalian tahu banyak tentang sumber energi, kata Nina. Iya Made, ini karena aku sering membaca untuk menambahkan pengetahuanku. Nah, setelah kita baca, kita sudah mengetahui nih tentang energi listrik ya. Di sini tadi kita sudah garis bawahi, katanya garis bawahi kata-kata yang berkaitan dengan energi. Tadi kita sudah garis bawahi ya, yang percakapan antara Nina bahwa air itu menggerakkan kincir air dan turbin ya itu. Oke, nah nanti kalian cari kembali setelah mengetahui kata-kata yang berkaitan dengan energi, nanti digaris bawahi ya, digaris bawahi seperti perintah yang ada di bawah percakapan ini. Oke, lanjut sayang. Nah, kalian coba buka di halaman 29. Di sini adalah menceritakan atau membahas tentang hak dan kewajiban berkaitan dengan sumber energi. Nah, penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Ya, sekarang makin banyak ya, motor makin banyak di perjalanan, di jalan raya.
terus mobil juga makin banyak. Nah, setiap hari liburan kendaraan hilir mudik di jalan. Hilir mudik itu bolak-balik gitu ya, mondar-mandir. Nah, bahan bakar yang dihabiskan pun sangat banyak. Iya, karena motor bensin kan pakai bensin ya. Nah, itu kan bensin kan salah satu bahan bakar. Nah, ketika motor dan mobil semakin banyak di Indonesia, maka bahan bakarnya pun makin banyak yang digunakan. Ya kan? Nah, padahal sumber energi bahan bakar dapat habis jika digunakan terus-menerus katanya. Nah, makanya salah satunya menghemat itu katanya di sini menghemat penggunaan bahan bakar, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor ya, seperti Ustaz sudah jelaskan. Jika tempatnya dekat, yang bisa misalnya tidak harus bermotor, harus jalan kaki atau bersepeda, ya lakukan itu. Tidak usah menggunakan motor, tidak usah menggunakan mobil. Misalnya jika mau ke warung, kalau memang jalan kaki aja sampai, ya udah jalan kaki aja, tidak usah menggunakan motor. Ya, ini adalah salah satu menghemat penggunaan bahan bakar. Nah, di sini pengurangan penggunaan kendaraan bermotor juga dapat mengurangi pencemaran udara. Nah, udara kan juga merupakan sumber energi ya, atau angin itu kan adalah merupakan sumber energi. Kalau misalnya kendaraan bermotor berkurang kan otomatis udaranya itu kan segar, jauh dari polusi ya kan, jauh dari bau-bau bahan bakar atau bensin atau solar dan yang lainnya kan berkurang kalau misalnya jarang digunakan ya kan. Nah, di sini juga ada beberapa cara kita dikasih tahu untuk menjaga kelestarian udara. Di sini ada 5. Yang pertama, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah. Nah, berarti bersyukur kalau misalnya kalian di rumah sudah banyak tanaman, ya kan? Yang kedua, menggunakan alat transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar. Nah, misalnya sepeda, ya, skuter, tuh. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keempat, memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi. Jadi misalnya kalian mau berpergian, ya cukup menggunakan kendaraan umum saja agar lebih sedikit lah yang menggunakan bahan bakar gitu. Yang kelima, tidak menebang pohon sembarangan ya kan. Nah, kita wajib menjaga merawat kelestarian sumber energi agar tetap tersedia dan tidak tercemar. Nah, setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Nah, di sini kita akan mengetahui hak kita sebagai manusia dan kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian sumber energi. Nah, salah satunya di sini apa katanya? Sebentar. Katanya di sini kewajiban, hak dulu. Hak kita di halaman 30 ya. Hak kita itu mendapatkan sumber air, udara bersih, dan pasokan energi. Ini itu hak kita untuk mendapatkan air, terus udara juga yang bersih, yang sehat, itu hak kita. Nah, ada hak, ada kewajiban juga. Nah, kewajiban itu kan apa? Yang harus kita lakukan. Kalau hak itu kan yang kita miliki. Itu perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, kalau kewajiban ya, kalau emang kalian mau mendapatkan udara bersih, berarti hindari dah tuh mengurangi bahan bakar. Terus apalagi biar udaranya tuh segar ya kan, kalian menanam ya kan. Kalau emang mau mendapatkan udara yang segar berarti ini tadi melaksanakan atau mengurangi bahan bakar. Nah, terus apalagi katanya sumber airnya juga berarti dijaga ya kan. Kalau misalnya mau menggunakan air itu secukupnya saja. Jika memang sudah digunakan berarti ditutup kembali kerannya, seperti itu ya. Itu adalah kewajiban kita untuk menjaga dan merawatnya.
Seperti itu ya sayang, perbedaan kewajiban dan hak dalam melestarikan sumber energi. Di sini juga tadi sudah kita bahas tentang cara agar cara dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian udara. Ada 5 ya, garis bawahi jangan lupa. Oke, nah di sini juga ada penjelasan tentang menuliskan waktu yang ditunjukkan jam. Oke, sebelumnya kita sudah pernah bahas kemarin bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, ada 1 minggu itu ada 7 hari, ya kan? Nah, oke. Untuk lebih lanjutnya kita tonton video penjelasan berikut. Selamat datang di dunia belum mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu. Hari ini kita akan belajar kegiatan yang kita lakukan sehari-hari membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Ada yang membutuhkan waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu sangat lama. Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu lama: memasak, mandi, mencuci pakaian, tidur. Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu singkat: memakai baju, minum, menyisir rambut, menggosok gigi. Kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat. Kalian bisa mencari contoh lainnya. Setiap hari kita berhubungan dengan waktu. Ada waktu yang singkat, ada waktu yang lama. Waktu yang singkat diukur menggunakan detik, menit, atau jam. Waktu yang lama dihitung dengan hari, bulan, dan tahun. Satu jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 365 hari. Ada bulan yang jumlahnya 31 hari. Untuk bulan Februari terdapat 28 atau 29 hari. Pada tahun kabisat, bulan Februari terdapat 29 hari. Tahun kabisat adalah tahun kelipatan 4 atau terjadi 4 tahun sekali. Misalnya tahun 2020, 2024, 2028, dan seterusnya. Berikut ini jumlah hari setiap bulannya. Januari 31 hari, Februari 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari,
November 30 hari dan Desember 31 hari. Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kamu memerlukan waktu. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah jam. Ada dua jenis jam, yaitu jam analog dan jam digital. Pada jam digital, waktu ditunjukkan oleh angka. Adapun pada jam analog, waktu ditunjukkan oleh jarum jam. Pada jam analog terdapat jarum pendek penunjuk jam, jarum panjang menunjukkan menit. Masih ingatkah kamu cara membaca jam? Kalian ingat-ingat ya, saat semester 1. Ini menunjukkan pukul 11.00. Perhatikan gambar. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Gambar ini menunjukkan pukul 11:15. Jarum pendek sedikit melewati angka 11 dan jarum panjang berada di angka 3. Selanjutnya menunjukkan pukul 11.30. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Untuk membedakan waktu pagi, siang, malam, penulisan waktu dibedakan menjadi berikut. Penulisan pukul 1 malam sampai 12 siang ditulis tetap seperti biasa. Misal pukul 01.00, 02.00, 03.00, dan seterusnya. Sedangkan penulisan pukul 1 siang sampai 12 malam bisa ditulis dengan menambahkan 12. Contoh, pukul 3 sore bisa ditulis 15.00 karena 03.00 ditambah 12.00 sama dengan 15.00. Pukul 8 malam bisa ditulis 20.00 karena 08.00 ditambah 12.00 sama dengan 20.00. Mudah ya, kalian harus memahami dengan baik dan benar. Perhatikan gambar jam tersebut. Saat siang hari, penulisan tetap 11.00, sedangkan malam hari kita bisa menulis dengan 23.00. Dari mana? 11.00 kita tambahkan dengan 12.00. 11 tambah 12 hasilnya 23.00. Kita juga bisa menentukan lamanya kegiatan. Contoh, warga desa Purworejo melakukan kerja bakti. Kerja bakti dimulai pukul 07.00 hingga pukul 10.00. Berapa lama kerja bakti berlangsung? Penyelesaiannya yaitu diakhiri pada pukul 10.00 dan dimulai dari 07.00. Jadi kita kurangi 10.00 dikurangi 07.00 hasilnya 03.00. Jadi kerja bakti berlangsung selama 3 jam. Contoh selanjutnya yaitu ayah akan melakukan perjalanan keluar kota selama 3 minggu. Berapa hari ayah berada di luar kota? Penyelesaiannya 1 minggu sama dengan 7 hari, 3 minggu sama dengan berapa hari? Jadi kita kalikan 3 minggu dikali 7 hari. 3 kali 7 sama dengan 21. Jadi ayah berada di luar kota selama 21 hari. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah penjelasan tentang
matematika ya. Insyaallah kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke sayang. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materi kita pada pagi hari ini telah selesai ya. Tak lupa tugasnya atau latihannya kalian kerjakan di halaman 32 sampai 33. Oke? Halaman 32 dan 33 tugasnya. Jangan lupa dikerjakan. Tetap semangat ya. Belajarnya ya, harus tetap semangat. Oke, insyaallah minggu depan nanti ada tugas KI 4 ya, tentang tadi itu jumlah satuan waktu kayak tahun, bulan, hari. Dalam 1 tahun itu ada berapa bulan, dalam 1 minggu itu ada berapa hari, terus 1 jam itu berapa menit, ya kan? 1 menit itu berapa detik. Nanti akan kalian hafalkan. Info lanjutnya nanti akan Ustazah share atau informasikan kembali. Oke sayang ya. Ya udah, cukup sampai di sini saja. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.